Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah rekan-rekan yang saya banggakan, ini materi pertemuan 15 ya, yang kemudian saya uh, upload agar kemudian bisa mendapatkan lengkap ya bagaimana di akhir kita belajar penggunaan aplikasi untuk mengadakan soal-soal kalkulus. Nah, kita menggunakan GeoGebra. Ya, kita menggunakan GeoGebra mana? Oke, ini. Sebelumnya saya ini coba saya ulang dulu ya. GeoGebra ini dia punya tampilan awal itu oke, seperti ini. Jadi sebelah kanannya ada graf koordinat kartesius, sebelah kiri ada fungsinya. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri di sini, sebelah sini nih ada hmm, hmm, hmm. Ini ya, di sini ada buat fungsinya, di sini ada buat nambah grafiknya. Nah, kalau eh, biasanya kita membuat fungsi di pertemuan awal-awal aljabar gitu, kita tinggal input di sini saja. Bagaimana fungsinya kita masukin, langsung X tambah 2, kita enter keluar. Atau 2X min 3, enter keluar dia yang warna hijau. Kalau kuadrat gimana? Cara membuat kuadrat dalam GeoGebra itu tinggal angka 2X. Nah, kemudian ada tombol. Nah, itu deh. Apa ya? Kalau di apostrof gitu ya, tanda kutip di atas 2, baru kasih di kursornya kemudian dikerjakin, digerakin, tambah 2. Itu kuadrat. Ya. Nah, ini kita sudah biasa ya mendapatkan grafik fungsi melalui GeoGebra. Lalu bagaimana cara kita mengerjakan dengan aplikasi GeoGebra untuk soal trigonometri atau soal turunan? Kita clear dulu ini biar nggak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak fungsi yang ada di sini. Oke, di bawah, bagian bawah itu ada beberapa fitur ya. Ada fitur trigonometri, ada fitur operasinya ya, ada persen. Kita pakai fungsi yang ini, D per dx. Oke, klik. Nah, kemudian kita buat sembarang, soalnya misalnya X tambah 1. Berapa turunan X tambah 1? Jawabannya 1. Itu 1. Nah, ini kita nggak terlalu butuh grafiknya kan, mau kita jadi aja. Atau teman-teman bisa dilihat dari itu turunan dari X tambah 1. Lalu bagaimana kalau turunan misalnya X kuadrat, tadi cara buat kuadratnya apostrof, ya baru dia muncul ke atas tuh, baru misalnya kita buat tambah X tambah 2. Jawabannya 2X tambah 1. Oh, sama ya, 2X tambah 1. Begitu tuh. Nah, kalau pembagian gimana? Lagi nih, X masukin, kemudian kita buat kurung dulu. Ya, jadi sebelum kita ngerjain pembagiannya, kita buat kurung dulu. Misalnya 2X tambah 1, sudah di luarnya kita baru kasih per. Nah, itu dia. Karena kalau teman-teman tidak membuat kurung di awal, dia bentuknya jadi nggak bagus. Jadi kalau tadi saya nggak buat pernya ya, kalau saya nggak buat pernya di awal, langsung begini saya 2X tambah 1, dibagi 2 tuh. Jadi setengah yang kebaca tuh ya satunya. Udah kita pengen dua dua X tambah 1. Jadi bagaimana caranya? Ini kita kurungin dulu. Kita kasih kurung, baru di print. Nah, bagi 2. Derivatifnya 1. Gitu. Jadi kita bisa ngerjain soal-soal yang kemarin kita sudah kasih di sini nih. Contohnya pertemuan 11, nah ini dia. Teman-teman masukin aja nih. Ya.
Kita masukin di sini gimana caranya. Ups, maaf. Ini kita kecilin. Oke, nomor pertama ya. Kan gampang tuh. Kita masukin DX-nya dulu. Dari DX-nya, kemudian X pangkat 3, apostrof pangkat 3, dikurang 2X kuadrat, tambah 3X. Oh, tuh. Ini kalau saya tidak ngasih geser, ini dia akan kita coba geser dulu. Kalau dia di atas, kita pindahkan dulu agar kemudian si kursornya ke bawah. Tambah 3X. Lalu kita enter. Jawabannya 3X kuadrat min 4X plus 3. Jawabannya ini. Ya, sama ya 3X kuadrat min 4X plus 3. Yuk, dengan pembagian soal berikutnya, nomor 2. Ini bagus nih soalnya. Kita biasakan masukin. Nah, karena dia punya pembagian U dan V, maka teman-teman buatin kurung masing-masing. Kurung dulu pertama, 3X tambah 2, kemudian kursornya pindahin, kurung lagi, 2X tambah 5. Baru enter. Nah, jadi itu ya. 3 dalam kurung 2X tambah 5 plus 2 dalam kurung 3X tambah 2. Kayaknya mirip. Nah, ini dia di sini. Nah, tadi saya sampaikan, teman-teman mau jawab sampai poin ini boleh benar gitu. Jawab sampai sini benar, jawab sampai sini benar nih. Karena itu sama dengan ini ya. Ya. Dua atau di masih disederhanain, diuraikan. Jadi poin di baris yang keempat nih. Satu, dua, tiga. Baris keempat. Atau yang bawah, baris kelima. Di baris keempat benar, sorry, baris ketiga benar, keempat makin benar, yang kelima benar banget. Tapi GeoGebra juga pengertian sampai sini. Jadi ala kulihal nilainya tidak memang tidak berubah, tetap sempurna 10 ya, walaupun cuma jawab sampai sini. Ya, bayang ya. Tapi kalau teman-teman ngerjain terus sampai baris yang keenam, sampai bentuknya semakin sederhana, itu buat saya mencirikan buat teman-teman sudah semakin paham. Oke, kita hapus lagi. Kita masuk ke pembahasan tadi yang berikutnya ya. Oke, nah ini dia. Pembagian. Nah, teman-teman bisa lihat pembagian di sini. Jangan lupa ada DX-nya, derivatif. Lagi karena dia per, maka kita kasih kurung dulu. Kurung 2X apostrof 2. Kursornya geser tambah 3X. Baru setelah begitu kita kasih per. Oke, pernya berubah langsung. X tambah 3. Selesai. Kita enter. Itu dia jawabannya. 2X kan pasti rumusnya U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, teman-teman di sini mungkin akan lihat karena dalam uraian yang sederhana di konvensional, kita dapatnya yang begini. Tuh ya, agak beda, agak beda. Sebenarnya tidak tidak berbeda ini karena GeoGebra menguraikan seperti yang dia kerjakan. Gitu. Kalau kita tidak begitu. Ya, ya. Saya poinnya, bawahnya sama tuh, X plus 3 kuadrat, atasnya berbeda, ya, karena beliau tidak menguraikan per masing-masingnya. Gitu. Ini kalau diuraikan per masing-masing ujungnya 9 nih. Min 3, ini 3 tambah 3, 9 nih. Nah, di sini mungkin dia nih. Ini. Di sini nih, GeoGebra kemudian memberhentikan langkahnya. Ala kuliah, eh, GeoGebra itu membantu. Jadi kalau teman-teman mau mengecek memvalidasi jawaban teman-teman, buka GeoGebra-nya, enter. Repotnya kalau sudah ketemu dengan bentuk yang GeoGebra itu tampilkan nggak sama dengan yang kita buat. Ini kan juga nggak sama dengan yang kita buat. Ya. Tapi kalau langkah kita itu sudah tervalidasi semuanya, ujungnya ini hilafiyah aja. Saya bilang, teman-teman menguraikan boleh, tidak diuraikan boleh, gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Poinnya, kita pengen belajar bagaimana cara gunain GeoGebra dan bagaimana menginput fungsi-fungsi yang ada dalam GeoGebra. Oke, itu yang aljabar. Sekarang pindah kita ke yang trigonometri.
soalnya soal yang latihan ke ini ya, 12. Oke, latihan soal ini ya kita lihat dulu. Dilihatnya di sini aja, clear all the track, discard track. Oke, kita hapus. Nah, pertama 3 sin X min 5 cos X. Ini lagi-lagi derivatif dulu. 3 sin X, 3 sin X dikurang 5 cos X. Enter. Nah, jawabannya 3 cos X plus 5 sin X. Kenapa? Karena plus, karena plus. Karena turunan cos itu adalah min sin. Ini ketemu menjadi plus. Oke, itu yang pertama selesai. Sekarang yang kedua, sin X kali cos X. Nah, ini di sini kita perlu hati-hati menuliskannya. Karena perkalian, Bang, kita perlu kurungin dulu. Kurung pertama untuk menentukan sin X-nya. Kurung kedua untuk menentukan cos X-nya. Sudah. Baru kita enter. Jawabannya ini. Cos kuadrat min sin kuadrat. Kita cek ya. Cek yang kedua. Oh, cos kuadrat min sin X kuadrat. Kalau teman-teman nggak pakai kurung, gimana jadinya? Jadinya gini, kalau nggak teman-teman pakai kurung. Kalau teman-teman tidak pakai kurung, maka dia akan jadi seperti ini. Derivatif sin X cos X gitu ya. Tuh, kalau nggak pakai kurung gini jadinya. Kalau nggak pakai kurung. Karena dia ngebacanya X-nya itu ikut sama cos X. Jadi sin X cos X. Padahal enggak. Padahal kita pengen sin X dikali cos X. Turunannya itu berapa? Maka kita perlu kurungin dulu. Sin X kita kurungin, cos X kita kurungin. Ya, jadi jangan salah nulis notasinya, karena kalau nulis notasinya salah, jawabannya bakalan salah. Oke, yang terakhir kotangan. Ini sama derivatif. Kot D kecuali tuh muncul di situ X. Enter. Oh, jadi min cos X min sin X per sin kuadrat. Lihat di sini. Agak beda ya. Nah, sebenarnya sama saja. Karena apa? Karena saya mengubah sin kuadrat X-nya ini menjadi satu berdasarkan rumus identitas trigonometri. Nah, itu saja singkat pembelajaran terkait dengan aplikasi GeoGebra yang teman-teman bisa pakai setelah kita belajar secara konvensional dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14, tapi itu membangun basic fondasi teman-teman biar bisa ngerjain ngurainya. Jangan sampai kita kebanyakan pakai aplikasi nggak bisa nguraiinnya. Ya, ntar kalau aplikasinya lupa, kalau aplikasinya nggak ada ya, disuruh ngitung, kita pakai laptop, nggak pakai handphone, puyeng. Demikian sekolah amat mengerjakan UASnya, nanti UASnya gampang, ya, susah tuh jawabannya. Karena saya minta langkah-langkahnya juga. Subhanallah kalau bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.